Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Hadi Putra dengan NIM 211F10163 dari Prodi PLB. Di sini saya akan presentasi mata kuliah aksesibilitas. Yang pertama yang akan saya presentasikan adalah definisi disabilitas dan landasan hukum. Yang kedua, macam-macam hak aksesibilitas. Yang ketiga, pelayanan publik. Dan yang keempat, tujuan dan prinsip pelayanan publik. Tanpa berlama-lama, mari kita mengetahui apa itu definisi disabilitas dan landasan hukum. Yang pertama, definisi disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang bisa mengganggu peran aktif mereka dalam kehidupan sosial. Menurut data Asia Pacific Economic and Social Commune (ESCAPE), terdapat 650 juta penyandang disabilitas di wilayah Asia Pasifik. Disabilitas disebabkan oleh gangguan kesehatan pada usia muda, penyakit kronis atau akut, cedera akibat kecelakaan, perang, huru-hara, dan bencana. Jenis-jenis disabilitas. Mungkin di sini banyak yang tidak tahu jenis-jenis disabilitas. Akan saya jelaskan jenis-jenis disabilitas itu apa. Jenis disabilitas itu bisa dari fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Dampak mengalami hambatan untuk berpartisipasi aktif dengan warga lainnya berdasarkan hak yang sama. Semangat penghapusan diskriminasi dimulai sejak pemerintah Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities. CRPD juga mengatur kekuasaan dan kewajiban negara pihak dalam pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas merupakan titik awal dan titik terang untuk mempromosikan dan meningkatkan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Dan yang kalian tahu kan, penyandang disabilitas seperti kurang dihargai di rakyat-rakyat sini. Banyak warga-warga misalnya sajalah di wilayah Jemberan, banyak warga-warga yang non disabilitas seperti mereka tidak menghargai lah warga-warga orang-orang penyandang disabilitas. Seperti itu. Di sini ada dasar hukum disabilitas juga. Kalau buat belum yang tahu, saya akan menjelaskan. Yang pertama, Resolusi PBB nomor 61 tanggal 13 Desember 2006. Yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 11 tahun 2009. Yang keempat, Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 pasal 6. Yang kelima, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 41 ayat 2. Yang keenam, Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 pasal 6. Yang pertama, Resolusi PBB nomor 61/106 13 Desember 2006. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian kebutuhan individual normal dan atau kehidupan sosial sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam kemampuan fisik dan mentalnya. Yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1996 tentang HAM. Penyandang cacat atau disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan khususnya. Seperti itu. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas digolongkan sebagai masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Yang keempat, Undang-Undang nomor 4 tahun 1997. Pasal 1 ayat 1 nomor 8 tahun 2016. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 41 Ayat 2 tentang hak asasi manusia mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut, maka penyandang cacat atau disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Seperti halnya di Jember. Menurut saya tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 ini yang disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Sepertinya banyak seperti itu yang tidak mendapatkan perlakuan khusus atau memperoleh kemudahan. Mungkin contohnya saja seperti di Jalan Jawa lah. Di Jalan Jawa itu masih banyak pedagang-pedagang trotoar yang masih berjualan di sekitar di trotoar-trotoar itu. Sebenarnya kan trotoar itu untuk orang-orang penyandang disabilitas, seperti penyandang disabilitas untuk wanita hamil, anak-anak untuk memperoleh kemudahan untuk jalan. Masa seperti anak disabilitas harus jalan di pinggir-pinggir jalan itu? Kan tidak mungkin. Harusnya itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah sekitar. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 6. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan kemampuan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang disabilitas anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tentang penyandang cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat atau disabilitas berhak memperoleh pendidikan semua satuan, jalur jenis, dan jenjang pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan derajat kecacatan, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Dan saya lanjutkan untuk yang kedua, macam-macam hak aksesibilitas. Yang macam-macam hak aksesibilitas ini ada dua. Yang pertama aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Untuk lebih jelasnya saya akan mempresentasikan tentang keduanya. Yang pertama, aksesibilitas fisik dan non fisik bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena jika satu mata uang itu tidak tergambar, maka uang tersebut tidak akan dapat dibelanjakan. Untuk itu, kita harus sama-sama diterapkan jika ingin memberdayakannya. Aksesibilitas fisik, sarana dan prasarana umum. Yang A, aksesibilitas pada bangunan umum. B, aksesibilitas pada jalanan umum. C, aksesibilitas pada pertamanan. D, aksesibilitas pada pemakaman umum. E, aksesibilitas pada angkutan umum. A, aksesibilitas pada bangunan umum. Akses dari luar dan di dalam bangunan. Pintu lift untuk bangunan bertingkat, tempat parkir dan tempat naik turun penumpang, toilet, tempat umum, tempat telepon, peringatan darurat. Lihat aksesibilitas pada bangunan umum ini sepertinya di kampus saya sajalah. Itu kalau seperti seperti akses untuk anak penyandang disabilitas itu tidak akses sama sekali. Seperti ke lantai 2 itu. Masa mereka harus naik dan turun tangga? Naik dan turun tangganya itu saja licin. Untuk bukan penyandang non disabilitas saja mungkin itu harus berhati-hati, tidak bisa semena-mena lah.
apalagi penyandang disabilitas, harus berhati-hati tuh. Yang B, aksesibilitas pada jalanan umum. Tersedia akses dari jalan umum, akses ke tempat pemberhentian bus dan kendaraan, jembatan penyeberangan, jalur penyeberangan bagi penjalan kaki, tempat parkir dan naik turun penumpang, tempat pemberhentian kendaraan umum. C dan D, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum. Tersedia akses dari dalam pertamanan dan pemakaman umum, tempat parkir dan tempat turun naik penumpang, tempat minum, tempat telepon darurat, toilet dan tanda-tanda atau signe. Untuk pemakaman umum ini tidak akses sama sekali untuk anak penyandang disabilitas. Karena apa? Di sana jalannya aja sempit, tidak memadai untuk anak-anak penyandang disabilitas. Dan di sana tidak ada tempat air minum untuk bagi pelayat-pelayat atau pelayat-pelayat disabilitas. Terus jalannya itu tidak ada tempat bagi anak penyandang disabilitas, seperti itu. E, aksesibilitas pada angkutan umum. Tersedia tangga naik dan turun, tempat duduk, tanda-tanda atau signe. Aksesibilitas pada angkutan umum. Kalau menurut saya, angkutan umum ini masih belum akses untuk anak-anak disabilitas. Karena apa? Karena berbahaya sekali untuk anak aksesibilitas untuk mengendara, untuk naik angkutan umum pada umumnya. Karena rawan terjadi seperti pencopetan atau hal-hal kekerasan pada angkutan umum. Untuk itu, mungkin saran saya untuk pemerintah, sediakan aksesibilitas pada angkutan umum untuk anak-anak khusus disabilitas agar mereka terjaga. 2. Aksesibilitas non-fisik. Pusat Pelayanan Informasi dan Pelayanan Umum. Memberikan informasi pada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, serta angkutan umum. Dan yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang pelayanan publik atau pelayanan publik? Mungkin di sini teman-teman banyak yang tidak memahami apa itu pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan pertama untuk pelayanan. Serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 2. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk secara fisik. Pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. 2. Pelayanan publik adalah pelayanan umum yang memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal secara kepuasan dan keberhasilan. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan seperti pembuatan akta, pembuatan KTP, akta nikah, akta kematian, dan sertifikat, serta pelayanan menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, dan penyediaan fasilitas, jasa, dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, Jalan Jawa rute searah, pro atau kontra? Sumber kemacetan, bundaran DPR, SMP 3, SMA 2. Ada lampu lalu lintasnya? Tidak ada kan? Dan saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatif di jalan sumber kemacetan itu, bundaran DPR, SMP, SMA itu, dampak negatifnya adalah kita sering terkena macet, banyak
warga lalu lalang tanpa melihat kemacetan di sekitar, ya mungkin seperti itulah. Tujuan pelayanan publik: 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dan fungsi tugas yang diembannya. 2. Memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan. Bentuk operasional pelayanan publik: yang 1. Pelayanan publik secara perorangan. Yang 2. Pelayanan publik secara umum. Pelayanan publik secara perorangan, mungkin untuk pelayanan publik secara perorangan itu seperti Anda membuat KTP, buat SIM, buku rekening, ATM, sertifikat, mungkin seperti itu. Pelayanan publik secara umum: penyediaan sarana dan prasarana, transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, dan pemeliharaan keamanan. Pelayanan publik secara umum, mungkin penyediaan sarana dan prasarana itu menurut saya belum memadai untuk masyarakat, untuk warga-warga Jember yang bagi penyandang disabilitas, apalagi transportasi. Penyediaan pusat-pusat kesehatan mungkin menurut saya sudah terpenuhi. Untuk pembangunan juga lembaga-lembaga pendidikan juga sudah. Untuk pemeliharaan keamanan ini mungkin menurut saya kurang. Bagi pemerintah Jember harus meningkatkannya kembali. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan apa tujuan dari pelayanan publik. Tujuannya memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk pelayanan publik sendiri dari pemerintah, untuk pelayanan publik dari pemerintah untuk orang-orang penyandang disabilitas mungkin masih kurang menurut saya, masih kurang. Banyak yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Masyarakat terlindungi dari pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, seperti itu juga masih kurang. Dari pemerintah harus meningkatkannya lagi. Apa prinsip pelayanan publik? Undang-Undang Dasar Pasal 4. Prinsip pelayanan publik: yang 1. Kepentingan umum, yang 2. Kepastian hukum, yang 3. Persamaan hak, yang 4. Keseimbangan hak, yang 5. Keprofesionalan, yang 6. Partisipatif, yang 7. Persamaan kelakuan, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11. Ketepatan waktu, 12. Kecepatan. Yang pertama, kepentingan umum. Pemberian layanan tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi ataupun golongan. Ingat, pemberian layanan itu tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan. Meskipun kita ini rakyat-rakyat kurang mampu lah, tidak boleh memberi seperti rumah sakit atau pusat kesehatan, tidak bolehlah mengedepankan kepentingan pribadi ataupun golongan. Meskipun kita orang-orang tidak mampu, ya harus disamakan dengan golongan-golongan yang seperti orang-orang kaya atau orang-orang yang beruang lah, seperti itu. Yang kedua, kepastian hukum, terjadinya hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Seperti kita orang-orang yang seperti tidak mengerti hukum lah. Jangan menyelewengkan hukum-hukum yang berlaku. Jangan seperti membela orang-orang yang kaya, jangan seperti itu. Ketiga, persamaan hak, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Yang keempat, keseimbangan hak. Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilakukan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan publik. Yang kelima, keprofesionalan. Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Yang keenam, partisipatif.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 7. Persamaan perlakuan. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, artinya setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil. 8. Keterbukaan. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan dan keinginan. 9. Akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dan pelayanan. 11. Ketepatan waktu. Setiap jenis pelayanan dilakukan dapat sesuai waktu sesuai dengan standar pelayanan. Yang 12. Ketepatan. Kemudahan dalam kejangkauan, artinya setiap pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan tentang mata kuliah aksesibilitas. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.